Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ibnu Ramadhanu. Saya dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peninggalan yang ada di negeri Langkat, khususnya di Masjid Azizi. Masjid Azizi Tanjung Pura ini didirikan pada 2 generasi Kesultanan Langkat. Pembangunan masjid yang pertama dilakukan pada tahun 1899 Masehi atau 1320 Hijriah oleh Sultan Langkat pertama, Sultan Haji Musa Al-Mahadamsyah 1840 sampai 1893. Setelah Sultan Musa wafat, pembangunan masjid diteruskan oleh anaknya yaitu Sultan Tengku Abdul Aziz Jalik Rahmat Syah 1893 sampai 1912 dan selesai pada 13 Juni 1902 atau 12 Rabiul Awal 1320 Hijriah, yang kemudian masjid ini dinamakan Masjid Sang Sultan Abdul Aziz. Masjid Azizi bercorak campuran Timur Tengah dan India dengan banyak kubah dengan daya tampung sekitar 2.000 jamaah. Pada masa pembangunan Masjid Azizi ini, Kesultanan Langkat tengah berada di tengah masa keemasan, dikarenakan posisi Kesultanan Langkat yang strategis. Yang menjadi ciri khas Masjid Azizi ini adalah ornamen warna khas Melayu Islam yaitu kuning, serta arsitektur bangunan fisik kubah dan menara yang dilihat dari luar tampak seperti bangunan masjid Islam di India. Sementara arsitektur dalam masjid tampak seperti bangunan masjid pada masa otonom Turki yang dipenuhi tulisan kaligrafi Arab pada dinding-dinding tembok masjid. Pada arah sisi barat di luar bangunan Masjid Azizi terdapat makam para Sultan Musa, Sultan Abdul Azizi dan Sultan Mahmud, serta makam guru ngaji para Sultan Langkat yaitu Syekh Muhammad Yusuf. Selain itu terdapat juga makam dari pujangga dan pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah. Di masa kolonial Belanda, orang menganjurkan pembangunan masjid ini bersama sejumlah pengikutnya juga ikut melakukan gerakan melawan kolonialisme Belanda. Di sebelah kanan Masjid Azizi ini terdapat salah satu bangunan sekolah yang didirikan para sultan yaitu Sekolah Jamiah Mahmudiyah yang mempunyai arti gerakan mulia. Bangunan ini berlantai 2 dan madrasah yang berdiri tahun 1912 ini sudah banyak melahirkan cendik pandai. Sekolah yang didirikan Sultan ini merupakan impian Sultan semenjak beliau naik tahta, yaitu Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah.
Sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian di lapangan, keadaan dari Masjid Az-Zizi masih cukup terawat dan digunakan sebagai sarana ibadah oleh masyarakat sekitar. Di sebelah kanan masjid terdapat bangunan makam-makam dari keluarga kerajaan Langkat yang juga terawat, sehingga menjadi nilai tambah untuk menarik minat wisatawan yang berkunjung ke Masjid Az-Zizi. Tidak terlihat sedikit pun makam ini dipenuhi oleh rumput-rumput liar, dan tidak sedikit orang yang datang mengunjungi masjid ini sambil masuk ke pemakaman untuk memberikan doa. Selain itu, bangunan-bangunan dari Masjid Az-Zizi juga dirawat dan mengalami perbaikan tanpa mengubah bangunan dasar masjid tersebut. Dari bagian dalam Masjid Az-Zizi ini terlihat ornamen dan kaligrafi yang sangat indah. Bahkan selain itu, penerangan dari dalam Masjid Az-Zizi ini cukup baik. Di bagian halaman Masjid Az-Zizi ini sangat bersih dan rumput-rumputnya pun terawat. Selain keadaan Masjid Az-Zizi ini di tepi pinggir jalan, banyak juga masyarakat yang menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Masjid Az-Zizi ini. Masjid berwarna kuning dan hijau ini diberi nama Az-Zizi, mirip dengan nama pendirinya, Sultan Abdul Aziz. Kemakmuran Kesultanan Langkat tercermin dari megahnya Masjid Az-Zizi. Masjid semegah itu, biaya pembangunannya ditanggung seluruhnya oleh Sultan Aziz. Beliau bahkan menolak bantuan sumbangan dari kerajaan-kerajaan lain, karena pembangunan masjid ini adalah amanah dari almarhum ayahanda. Diarsitekturkan oleh bangsawan Jerman yang bernama Gade Langeris. Masjid itu dibangun dengan campur tangan warga lokal dan orang-orang Tionghoa. Pembangunan Masjid Az-Zizi tampaknya bersamaan dengan masa kejayaan Kesultanan Langkat. Arsitektur Masjid Az-Zizi sangat berbeda dengan masjid-masjid di Indonesia pada umumnya. Kubahnya ada belasan, terbuat dari tembaga yang berwarna hitam. Bangunan cagar budaya nasional ini memiliki 12 kubah yang beragam tipenya. 1 kubah induk, 3 kubah teras, 4 kubah sudut, 14 kubah piramida berukuran kecil. Arsitekturnya diperkaya pilar-pilar tinggi dengan pelengkung di atasnya, seperti masjid-masjid di Timur Tengah. Walaupun terkesan seperti masjid dari belahan bumi lain, nuansa Melayu masih sangat kental di Masjid Az-Zizi. Bermodel Timur Tengah dengan sentuhan Melayu, selain catnya yang berwarna kuning dan hijau, beberapa sisi bangunan masjid dihias ornamen khas Melayu. Pintu masuknya pun bermodel Melayu, 2 daun pintu persegi panjang. Keindahan Masjid Az-Zizi menjadi inspirasi Sultan Kedah ketika membangun Masjid Zahir di Alor Setar, Kedah, Malaysia. Sisi unik lain masjid berkapasitas 2.000 orang ini ada pada menara setinggi 35 meter yang memiliki 120 angka. Menaranya tidak berangka tahun yang sama dengan bangunan masjid. Dibangun tahun 1927 sebagai hadiah dan permintaan maaf pihak Delima kepada Sultan Aziz karena tidak menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-25 masa kekuasaan Sultan Abdul Aziz di Langkat.
Delimai adalah perusahaan milik Belanda. Mereka tidak mau mengakhiri kerjasama dengan Sultan Azizi. Masjid yang berada di jalur lintas timur yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh itu ternyata menyimpan cerita kelam. Ketika berkobarnya revolusi sosial di Langkat tahun 1946, Masjid Azizi sempat digunakan sebagai tempat mengungsikan jenazah. Banyak dari jenazah itu yang pada akhirnya dimakamkan di dalam kompleks seluas 1.800 meter persegi itu. Sedianya makam di kompleks masjid hanya diperuntukkan bagi sultan dan kerabat-kerabatnya. Salah satu tokoh besar yang dimakamkan di sini adalah Amir Hamzah, pujangga bangsawan Kesultanan Langkat. Pahlawan nasional itu termasuk salah satu dari korban yang dikuburkan secara massal oleh simpatisan revolusi sosial.
Demikianlah video tur wisata kita yang ada di Masjid Azizi ini yang berada di Kabupaten Langkat. Semoga apa yang saya informasikan kepada Anda semua bisa bermanfaat mengenai pemahaman kita tentang sejarah yang ada di Masjid Azizi, supaya kita bisa lebih mengenal dan mengenang terkait Masjid Azizi, yaitu dari peninggalan Kerajaan Langkat. Lalu semoga dari penonton yang sudah melihat video ini bisa segera berkunjung untuk bisa ikut melestarikan cagar budaya tersebut, agar bisa lebih dalam mengenangnya dan lebih mengenal bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Dan pesan saya, apabila berkunjung, jangan lupa untuk beradab, yaitu tidak merusak bangunan yang ada di situ karena akan merusak cagar budaya. Itu sangat penting sekali, apalagi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu sangat penting. Semoga kalian bahagia dan senang melihatnya. Sampai jumpa.